العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah. Dan kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan apa? Al-mad, khususnya mad far'i. Lebih khususnya lagi mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Dan kemarin mad far'i yang disebabkan oleh sukun itu ada dua. Ada namanya mad lazim, ada namanya mad arid. Mad lazim, dia adalah mad yang tidak akan terpisah dengan hurufnya. Ya, baik dalam keadaan dia wasal dibaca sambung atau dalam keadaan dia waqaf dibaca putus atau dibaca mati berhenti. Adapun kalau mad arid, dia adalah mad yang muncul. Nah, seperti katanya arid dari kata arada, ya arudu. Arid, dia muncul pada suatu huruf. Itu pun pada saat dia dibaca waqaf. Ya, dia baca waqaf atau dibaca putus atau dibaca berhenti. Adapun kalau dia wasal dibaca sambung, ada ndak matnya? La. Dan kemarin kita sudah masuk lagi di pembahasan mad far'i lazim. Terbagi lagi menjadi dua. Ada kalimi dan ada harfi. Yang dimana setiap dari keduanya ini terbagi lagi menjadi dua. Ada kalimi mukhaffaf, ada kalimi musaqqal, dan ada harfi mukhaffaf dan ada harfi musaqqal. Subhanallah. Dari mad dibagi menjadi asli dan far'i. Far'i dibagi menjadi dua. Bisa babi sukun dan bisa babi al-hamzah. As-sukun dibagi lagi menjadi dua. Ada yang lazim, ada yang arid. Yang arid dibagi lagi menjadi dua. Ada yang kalimi, ada yang harfi. Yang ini lagi dibagi lagi. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Jadi sebenarnya, dan kemarin kita sudah ambil mad lazim kilmi musaqqal. Ini sebenarnya kalau kita mau sebutkan dari pembagian pertama, dia adalah mad far'i lazim bisababi as-sukun al-kalimi al-musaqqal. Apa itu mad lazim al-kalimi al-musaqqal? Adanya mad yang datang setelahnya huruf yang disukun. Dan bukan hanya sukun, dia diidgham kepada huruf setelahnya. Baik. Dengan bahasa lebih ringkasnya, adanya mad yang datang setelahnya huruf bertasydid. Itu lebih ringkas. Fi kalimatin wahidah, dan perlu ditambih di sini, dia terjadi pada satu kata yang sama. Contoh, as-sakhah. Itu. Mana syahidnya? Sod. Mad atau tidak? Mad. Apa tandanya? Alifun sakinah maftuhum ma qablaha. Ada alif yang disukun di fathah sebelumnya. Kemudian setelah mad ada huruf yang di tasydid. Kha. Berarti masuk ke dalam hukum mad atau mad lazim kilmi musaqqal. Kenapa dikatakan kalimi? Kenapa dikatakan kalimi? Mad lazim
kalimi. Karena dia terjadi pada satu kata yang sama. Kenapa dikatakan musaqqal? Karena bertasdid, itu lebih gampang. Baik. Kemudian ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini sudah juga. Apa dhabitnya atau ukurannya atau bagaimana bentuknya? Kata beliau, adanya huruf mad yang datang setelahnya huruf yang disukun namun tidak diidgham. Bahasa ringkasnya, adanya mad yang datang setelahnya huruf yang ditakhfif, bukan ditasydid. Karena lawan dari tasydid takhfif. Contoh misalkan, dan ini juga terjadi pada kata yang sama. Contohnya al-ana. Mana syahidnya? Al hamzah. Setelah hamzah di fathah datang alif yang disukun, dan kaedahnya alifun sakinah maftuhum maqablaha, ini apa namanya? Mad. Dan setelah mad ini datang apa? Lam yang disukun. Ditasydid enggak? La, tapi dia ditakhfif. Apa hukumnya? Mad lazim kalimi mukhaffaf. Telah berlalu. Kenapa dikatakan kalimi? Karena terjadi pada satu kata yang sama. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Karena di apa? Enggak bertanwin. Lain sing. Tidak bertasydid. Ya, melainkan dia disukun. Ini baru mau masuk atau bagaimana ini? Sudah dibaca setelahnya nih? Yang mad lazim harfi. Sudah atau belum? Belum. Kita masuk. Qala hafizahullah ta'ala al-maddul lazimi al-maddul lazimul harfiyul muthaqqalu. Dari jenis mad lazim ada namanya mad lazim harfi al-muthaqqal. Bagaimana bentuknya? Huwa ayyujada harfun fi fawatihi ba'dis suwari hija'uhu ala thalathati ahrufin awsatuha harfu maddin wathalithu mudghamun fil harfil ladhi ba'dah. Bentuknya adanya huruf yang terletak pada pembuka sebahagian surah, atau boleh kita katakan mad lazim harfi mutsaqqal adalah huruf atau beberapa huruf yang terdapat pada beberapa pembukaan surat, yang dimana susunan huruf hijaiyah tersebut terdiri dari 3 huruf, yang di tengahnya adalah huruf mad, dan yang ketiga darinya atau apa yang terletak setelahnya adalah huruf yang diidgham. Ini perlu papan lagi, karena beliau contohkan contoh lam pada firman Allah alif lam mim, dan juga sin pada firman Allah to sim mim. Akan kita gambarkan nanti. Ada spidolnya? Ada JC-nya? Beliau kasih contoh alif lam mim dan to sin mim. Taib. Ini kalau kita baca, bagaimana bacanya? Alif lam baru mim. Ini to
sin, mim. Alif, lam, mim. Baik. Ini enggak usah ini, sama aja. To, sin, mim. Syahidnya di mana? Kata beliau, lam pada alif, lam, mim. Dan untuk to, sin, mim, mana syahidnya? Sin. Kata beliau, mad lazim harfi musaqqal itu huruf yang terdapat pada awal surah. Yang dimana dia berbentuk huruf mad, ya, dia berbentuk huruf mad, terletak di tengah. Dan huruf setelahnya, huruf yang ketiga, itu huruf yang ditasdid. Ini tadi dia bilang apa? Huruf pembuka pada awal surat. Terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, mim. Dia terletak di mana? Tengah. Huruf yang kedua, lam. Mat tidak ini? Mat. Alifun sakinah maftuhum maqablaha. Yang dimana mat ini, setelahnya ada huruf yang diidgham kepada apa yang datang setelahnya lagi. Apa itu? Mim dengan mim. Apa namanya ini? Idgham mutamatsilain atau idgham? Nah, urusannya kalian. Baik, mim ketemu mim. Apa hukumnya di idgham? Ini maksudnya. Ini nanti yang dibaca dengan mad lazim harfi musaqqal. Yang kedua sama. Ada to, sin, mim. Yang mana dia? Yang kedua, mad, kemudian yang kedua. Sin berarti. Paham Ji? Mana matnya? Yaun maksurah, yaun sakinah, maksurum ma qablaha. Mat. Yang dimana setelah mat ini ada huruf yang diidgham kepada setelahnya lagi. Apa itu? Nun ke mim. Apa namanya? Idgham bigunnah. Paham ini? Maka bentuk ini, inilah yang dinamakan apa? Idgham, mad lazim harfi musaqqal. Baik, itu tadi. Kemudian kata beliau, syarh dzalika fil maddil lazimil harfil musaqqal thalathat dawabit. Nu'miluha fi harfil lam. Sekarang beliau menjelaskan ini, ingin mensyarah bagaimana bentuknya ini. Beliau mengambil dari ayat yang pertama, alif, lam, mim. Kata beliau, untuk mad lazim harfi musaqqal ini, itu ada 3 dobitnya. Sebagaimana yang kita amalkan atau lakukan pada huruf lam ini. Ini perhatikan lam yang ada gambarnya itu. Paham kita? Ada berapa dobit di situ? 3. Ditarik angka itu. 1, 2, 3. Dobit yang pertama, hija'u hadal harfi ala salasati anwa. Huruf dari huruf ini. Apa maksudnya? Susunannya. Hija ini susunan. Susunan dari huruf ini itu terbentuk dari 3 huruf. Itu dobit yang pertama. Jadi huruf dari mad lazim harfi musaqqal yang pertama, dia sendiri harus tersusun dari 3 huruf. Yang kedua, tengah dari 3 huruf yang membangun huruf itu harus huruf mad. Paham ini? Alif, lam, mim. Fokus kepada lamnya. Itu lamnya. Lam ini berapa yang membangun dia? 3. Lam, alif, dan mim. Huruf yang tengahnya huruf apa ini? Mad, alif. Itu dobit yang kedua. Yang ketiga, as-salisu minha wa huwal mim mudghamun fima ba'dahu. Huruf yang ketiga dari 3 huruf yang membangun huruf di tengah ini tadi, itu harus diidgham kepada setelahnya. Kepada siapa berarti? Mim setelahnya. Pahamnya itu?
Nah, saya gambarkan lagi sekali. Paham itu? Angkat tangan yang tidak paham. Betul, saya berdiri gini. Mau bar, paham Jumbar? Betul, jangan terpaksa. Awas kalau antum setengah-setengah paham. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua manusia setengah-setengah yang bisa merusak alam semesta. Setengah dokter dan setengah alim. Ini betul, Ibnu Qayyim yang bilang. Dua manusia setengah-setengah yang bisa merusak alam semesta. Setengah dokter dan setengah alim. Bayangkan kalau ada setengah alim, dia mengatakan apa yang tidak harusnya dia katakan. Makanya ada kisah seorang jahil, dia pernah belajar dan salahnya dia berguru kepada orang yang jahil. Jadi gurunya bilang, kalau kau mau berfatwa, gampang Ji. Kau tinggal bilang saja, para ulama berselisih. Atau ada dua pendapat di dalamnya. Itu saja bilang. Nah, akhirnya jadi ulama lah ini orang bodoh tadi. Setiap ditanya, iya ini masalah para ulama berselisih di dalamnya. Ada dua pendapat. Tapi lucunya, tidak pernah ada pendapat dari dua itu yang dia sebutkan. Apalagi dia merojihkan. Hanya dia bilang, oh memang manusia berbeda pendapat di situ. Para ulama memang dua pendapatnya dalam situ. Sampai akhirnya, kabar ini diketahui oleh seorang alim. Dia bilang, coba tes. Dites sama muridnya si alim ini. Apa pertanyaannya? Afillahi syak? Apakah ada keraguan terhadap adanya Allah? Apa dia bilang? Para ulama berselisih. Bayangkan, ditanya tentang keraguan tentang Allah. Apa dia bilang? Para ulama berselisih. Ulama mana yang berselisih tentang Allah? Lihat itu orang jahil. Orang setengah-setengah berilmu itu begitu. Hati-hati. Saya bilang, antum paham tidak? Bilang kalau tidak, saya ulang dari awal buku ini. Paham tidak? Enggak, jangan bilang paham karena takut. Paham atau tidak? Jujur, siapa yang tidak paham angkat tangan. Bismillah. Iman. Sekarang iman. Jadi dia bilang ini, mat. Itu terdapat pada huruf-huruf yang membuka Al-Quran. Ini ma'ruf. Ini namanya huruf al-muqatta'ah namanya. Alif, lam, mim, ha, mim, tosim, mim. Itu semuanya. Yang dimana huruf ini terdiri dari 3 huruf pembangunnya. Ini tadi alif, lam, mim. Berapa huruf yang membangunnya? Afwan, bukan ya. Ini tadi, fokus ke lamnya. Karena ini bukan syahidnya. Salah satunya aja. Lam di sini. Berapa huruf yang membangun lam? Lam, alif, mim. 1, 2, 3. Ini hukum yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, selain dia dibangun dari 3 huruf, huruf yang di tengah itu, yang kedua, harus huruf mat. Sekarang, apakah huruf tengahnya lam, mat atau tidak? Mat. Alif sukun, sebelumnya fathah. Syarat yang kedua terpenuhi. Sekarang tinggal syarat ketiga. Huruf setelahnya atau huruf yang ketiga dari huruf ini, itu harus diidgham kepada apa yang setelahnya lagi. Apa yang ketiganya di sini? Mim. Mim apakah dia diidgham kepada setelahnya? Naam. Makanya ini yang di tengah, ini namanya apa? Mad lazim. Harfi sama dengan sin di sini. Berapa yang bangun sin? 1, sinnya, iya-nya yang disukun. Yang ketiga apa? Mim atau nun yang diganti nanti. Ada 3 huruf. Syarat yang kedua apa tadi? Di tengahnya harus huruf mat. Iya yang disukun sebelumnya kasroh. Mat atau tidak? Naam. Dan syarat yang ketiga, huruf setelah mat itu tadi harus diidgham kepada setelahnya. Nun dengan mim, idgham atau tidak? Naam. Terpenuhi syarat tidak? Pahami semuanya? Jangan jadi setengah-setengah alim. Nanti antum ditanya, para ulama berselisih di dalamnya. Jangan. Jangan ya. Itu kisah yang luar biasa. Baik. Kemudian kata beliau, wahyal mim
min lafzi al-mim alif lam mim. Na'am. Jelas. Nah, gambarnya di situ alif lam mim. Mim yang pertama itu diidgham kepada mim yang kedua. Wa summiya harfiyan likauni harfil maddi was sukuni fi harfin min fawatihis suwar. Kenapa dikatakan mad lazim harfi musaqqal ini harfiyan? Kenapa harus mad lazim harfi? Kenapa dikatakan harfi? Karena huruf mad dengan sukun yang datang setelahnya itu terdapat pada satu huruf yang sama, pada huruf-huruf yang membuka surah dalam Al-Quran. Wa musaqqalan, kenapa dikatakan dia musaqqal? Ya sama seperti yang telah berlalu, karena dia ditasydid atau diidgham. Ini pembahasannya. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, al-maddul lazim al-harfi al-mukhaffaf huwa ayyujadu harfun fi fawatihi ba'dis suwari hija'uhu ala salasati ahrufin awsatuha harfu maddin wathalisu sakinun ghairu mudghamin fil harfil ladhi ba'dah. Sama dengan sebelumnya, mad lazim harfi mukhaffaf, dia mad yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah, huruf pembuka pada beberapa surah dalam Al-Quran. Hanya saja bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama huruf yang terakhir itu ditasydid. Kalau ini dia tidak ditasydid. Atau bisa kita katakan huruf yang pertama diidgham kepada setelahnya, kalau ini tidak diidgham. Paham kita? Kalau pertama kan 3 syarat. Pertama, dia harus terdiri dari 3 huruf yang membangunnya. Ya, yang kedua, dari huruf yang membangunnya ini, di tengahnya harus huruf mad. Yang ketiga, huruf setelah madnya itu harus diidgham. Kalau ini dihilangkan syarat yang terakhir. Huruf yang setelah mad itu tidak diidgham kepada setelahnya. Nah itu, kata beliau, nahwu qafin, seperti huruf qaf pada firman Allah, qaf. Sama ji. Kita gambarkan lagi. Huruf muqatta'ah qaf. Nah ini. Qaf. Dia terdiri dari berapa huruf? 3. Qa tambah alif karena dia mat, baru fa. Qaf. Huruf pertama apa? Qaf. Yang kedua alif. Yang ketiga fa. Terpenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua, huruf tengahnya huruf mat. Di sini mat tidak tengahnya, mat. Alifun sakinah maftuhum ma qablaha. Yang ketiga, huruf setelahnya sukun, tapi tidak diidgham kepada setelahnya lagi. Terpenuhi enggak? Enggak diidgham, saya bilang tadi. Tidak diidgham kepada setelahnya. Mau diidgham kemana ini? Enggak ada setelahnya. Kecuali kalau kita tambah. Baik, paham ini modelnya? Nah ini. Sama sebenarnya, misalnya hamim, ya kan? Hamim, mana syahidnya? Mimnya, hamim, mim. Berapa huruf yang membangunnya? 3. Mim, ya, dan mim yang disukun. Huruf tengahnya apa? Huruf tengahnya mat, ya kan? Huruf tengahnya mat. Kemudian setelahnya disukun dan tidak diidgham kepada setelahnya lagi. Intinya itu tadi. Kapan ada huruf dari huruf muqatta'ah dan huruf itu terdiri dari 3 huruf yang membangunnya dan di tengahnya huruf mat, kemudian setelahnya sukun tidak diidgham, maka itu mat lazim harfi mukhaffaf. Kecuali kalau huruf terakhirnya
disukun dan diidgham, ditasdid kepada setelahnya. Berarti dia mat lazim harfi mutsaqqal. Kali ini mukhaffaf. Kata beliau summiya harfiyan lima taqaddama dzikruhu. Dinamakan dia mat harfi, ya sudah berlalu penyebutannya. Karena apalagi namanya? Huruf matnya dengan huruf yang disukun setelahnya berada pada satu huruf yang sama, huruf muqatta'ah. Wa mukhaffafa dinamakan dia mukhaffafa likaunihi ghaira mudghamin. Kenapa dikatakan mukhaffafa? Ya kebalikannya musaqqal. Kalau musaqqal ditasydid, diidgham, kalau mukhaffaf tidak diidgham atau tidak ditasydid. Fal farqu bainal mukhaffafi wal musaqqali idzan huwa ad-dhabitu ats-tsalits husulul idghami wa adamuhu. Dijelaskan ternyata. Maka kalau begitu kesimpulannya, perbedaan antara yang mukhaffaf dan yang musaqqal itu hanya pada dhabit atau syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga? Idgham atau tidak. Kalau idgham berarti dia musaqqal. Kalau tidak idgham berarti dia mukhaffaf. Tayyib. Kemudian kata beliau hafizahullah wal lazimu al harfi bikismaihi la yujadu illa fi awaili as-suwar wa yu'abbaru anhu bi maddil hija. Dan khusus untuk mad lazim harfi ini, ya, dengan kedua jenisnya tidak akan pernah didapatkan kecuali pada awal-awal surah saja. Itu pun tidak setiap surah, sebahagian surah saja. Yang dimulai dengan apa? Yang kita sebutkan tadi huruf al-muqatta'ah. Alif lam mim ra, ya, ha mim yasin. Itu semua muqatta'ah. Selain daripada itu tidak akan ditemukan. Dan biasa huruf-huruf ini juga ditakbir dengan atau mad harfi ini biasa ditakbir, didefinisikan dengan mad al-hija. Wa yanhasiru wujuduhu fi thamaniyati ahrufin wa hiya kam asal naqasa. Dan jumlahnya pun terbatas. Hanya ada pada 8 huruf saja yang disusun dalam ucapan kam asal naqas. Kam ada berapa? 2. Asal 3, sudah 5. Naqas 3. 5 tambah 3 8. Al-kafu wal mimu wal ainu was sinu wal lamu wan nunu wal qafu was sadu wa jumi'at aidha bisa nakussu ilmak. Kedelapan huruf ini, ya, digabung dalam ibarat yang lain. Ada ibarat yang lain, kalimat lain yang juga mengumpul 8 huruf ini, yaitu ucapan seseorang sanakussu ilmak. Wah, bahayanya ini, ya, kami akan mengurangi pengetahuanmu. Waduh, kacau. Hanya saja ini sebagai ibarat saja, ya. Wa kullu hadhil hurufi tumaddu maddan mushba'an bimiqdari sitti harakatin. Dan setiap dari huruf ini itu dipanjangkan dengan mad mushba'. Mushba' itu yang disempurnakan. Karena asalnya dari kata syabi'a yashba'. Mushba' yang dikenyangkan, ya maksudnya disempurnakan. Kenapa dikatakan sempurna? Karena dia dibaca dengan bacaan yang paling terakhirnya nih, paling panjangnya nih dalam hukum bacaan mad. Berapa itu kata beliau? Bimiqdari sitti harakatin. Dibaca dengan panjang 6 harakat. Ada enggak bacaan yang dibaca 7 harakat? 8, 10? Pakai oksigen antum. Pinsang orang ini kalau 10. Ini 6 saja biasa orang pangkas jadi 2. Ya walaupun nanti untuk beberapa mat itu memang ada beberapa periwayatan. Misalnya pada mat wajib, mat jaiz, itu di sebagian riwayat, misalnya kita di riwayat Hafs,
Itu kan ada dua jalur periwayatannya. Ada Syatibiyah dengan ada Thayyibah Nashr. Ada Thayyibah Nashr. Kalau untuk Syatibiyah, itu yang masyhur di sisi kita. Nah, khususnya untuk mad lazim dan wajib dibaca berapa kemarin? 4 atau 5. Di sisi atau kalau di sisi orang-orang yang ambil periwayatan Hafiz an Asim dari jalur Thayyibah Nashr, dia baca dua harakat. Itu yang biasa kita dengar Syekh Bilal pakai, atau mungkin kalian pernah dengar Ustadz Dul. Ustadz Dul itu biasa kalau ada mat yang jaiz wajib begitu dia kasih pendek 2 harakat. Itu jalur periwayatan yang lain. Karena memang kan guru kita itu Ustadz Dul, dia punya qiraah Hafiz an Asim dari dua-duanya jalur periwayatan. Syatibiyah dan itu yang masyhur, dan dari Thayyibah Nashr. Itu tadi. Taib. Kemudian kata beliau, wa fi lafdi ainin fi Fatihati surati Maryam wasyu'ara wajhan. Nah, ini hukum asalnya. Setiap dari huruf muqatta'ah dibaca berapa? Hah? 6 harakat. Tapi dikecualikan untuk huruf ain atau lafaz ain pada pembuka surah Maryam. Apa pembukanya surah Maryam? Kaf, ha, ya, ain, sod. Ainnya itu pada surah Maryam dan surah Asy-Syura. Apa awalnya surah Syura? Ain, sin, qaf. Ain pada kedua atau awal kedua surah ini kata beliau wajhan. Dia punya 2 cara baca. Yang pertama, madduhu bimiqdari arba'i harakatin. Dia bisa dipanjangkan dengan sekadar 4 harakat. Dan yang kedua, madduhu bimiqdari sitti harakatin, dan bisa juga dipanjangkan dengan 6 harakat. Wa wajhu maddihi sittu harakatin. Taib, bisa juga kita baca wajhu maddihi sitti harakatin wal wajhul muqaddam. Dan bersamaan dengan itu, bersamaan dengan ada 2 bacaan yang dibolehkan, hanya saja bacaan 6 harakat itu yang muqaddam, didahulukan. Maksudnya itu yang lebih afdalnya. Faidah kata beliau, al-huruful lati fi fawatihi as-suwar. Beliau sekarang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang berlalu tentang huruf-huruf yang terletak pada pembuka-pembuka surah atau sebahagian dari surah dari Al-Quran. Hiya arba'ata asyara harfan. Totalnya ada 14. Jumi'at biqaulihim silhu suhairan man qata'aka. Cocok mi? Ada yang salah? Baik. Kata beliau yang dimana 4 huruf ini dikumpul pada satu lafaz atau satu jumlah, silhu suhaira atau suhairan man qata'aka. Silhu berapa ini? 3. Suhaira. Hah? Enggak, pada suhaira saja ini. Taib. Tunggu kita hitung dulu. 3, 5, 4, 9. Berarti 5 ya? 5. Suhaira itu ada 5. Berarti berapa mi? 3 tambah 5? 8. Ada yang bilang 6. Baik. Tabang kah saya? Berapa semua? 8. Man 2, 10. Qata'aka 4. Ayat. Dihitung alifnya 14 semuanya. Atau bisa kita ringkas dengan ibarat yang lain, ya, yaitu ucapan seseorang, sahha tariquka minas sunnah. Sahha berapa? 2. Tariquka berapa? 5, 7. Min 2, 9. As-sunnah berapa? Tidak mungkin ini. Ini gampang sekali cara menentukannya ini. Karena kan sudah ada 9. 14 kurang 9, tidak mungkin 4. Pasti 5. Tinggal dicari yang mana itu 5. Yang mana kira-kira ini 5? Alif, lam. Alif, lam, sin, nun, dan ha. Emang cara antum kurang 14 kurang 9, 4 mami.
Eh, bahaya. Ini bahaya yang begini kalau dibawa pergi makan. Makan 3 bayar 2. Hancur penjual. Taib. Waqad waqa'at fi tis'in wa ishrina surah. Dan ke-14 huruf ini itu waqa'ah. Terjadi, ya maksudnya apa istilahnya? Terdapat pada 29 surah. Wa khulasatul kalam, kata beliau, alaiha annaha ala aksamin arba. Kesimpulannya, dari 14 huruf, dari 29 surah, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ma yumaddu sit atau sitta harakatin wa hurufuhu sab'ah. Ada yang dipanjangkan dengan 6 harakat dan hurufnya ada 6. Wahia sanakussu lakum. Ada 6. Sanakussu lakum. Ada sin, nun, qaf, sad. 4. Tambah lakum ada berapakah? 3. Berarti itu 7. Tadi 9? 6. Tak balik lagi saya karena antum ini. Yang kedua itu yang pertama. Yang kedua mayumaddu harakatain. Ada yang cuma dipanjangkan 2 harakat. Wa hurufuhu khamsah. Hurufnya ada 5. Wahia yaitu hayya, taib. Hayya, dhahura, tahura. Hayyun, tahur. Taib. Hayyun, tahur. Ada ha, ada ya, ada ta, ada ha, dan ada ra. Ini yang kedua. Yang ketiga, mayumaddu arba'an au sittan. Ada 2 pilihan. Ada yang bisa dibaca 4 atau 6. Wahia ain. Dan ini hanya berapa hurufnya? Hanya 1. Dan telah berlalu pembahasannya, walaupun dia bisa dibaca dengan 2 takaran atau hitungan, tapi yang muqaddam kata beliau yang lebih dikedepankan 6 harokat. Dan yang terakhir, mala yumaddu mutlaqa. Ada yang sama sekali tidak boleh dipanjangkan, yaitu huruf alif. Ya, jadi kalau antum baca alif lam mim, jamin juga antum tambahi panjangnya alifnya. Ya, karena alif tidak akan pernah dipanjangkan. Taib. Kita cukupkan ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah.